Di Pro 4 RRI Makassar ada program baru. Acara apa tuh, Di? Andainya aku pola gayamu mempesona. Pro Dangdut. Nah, hadirkan Ki lagu-lagu dangdut pilihan tak. Pokoknya toh akan dihibur Ki dan menggoyangkan kita semua. Dede seru nyantun, Di. Iya daeng, dengarkan Mekina Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ikuti Kak Nah, Pro Dangdut, apa daeng? Dangdut adalah kita. Hanya dia. Dengarkan setiap hari pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi pada siang hari ini di hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dalam program acara kita Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Bersama saya Injas Dewi Gemas, Sahabat Budaya. Oke, gimana kabar Anda untuk siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitasnya apapun yang Anda harapkan, insya Allah membuahkan hasil yang lebih baik ya. Apa yang kita inginkan juga tentunya bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya atau untuk semuanya yang ada di sekitar Anda. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini di acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita mengangkat satu topik seperti biasa. Kalau tiap harinya itu kita punya topik yang berbeda-beda. Namun kita informasikan untuk sahabat budaya, dengarkan acara Pro Dangdut. Anda bisa nonton melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar atau channel YouTube kami di RRI Makassar. Nah, Anda bisa nonton gimana acara Pro Dangdut, pastilah dengan harapan Anda bisa terhibur. Untuk berpartisipasi silakan di 0811 409 250 atau WhatsApp kita dengan nomor yang sama. Jadi nanti kalau misalkan Anda ingin berkomentar di siaran langsungnya kita di Facebook, dengan senang hati kita akan membacakan dan mengangkat satu topik untuk penelpon pertama dan penelpon kedua itu silakan untuk yang request lagu. Nanti untuk penelpon ketiga dan keempat Anda bisa ikutan kelongnya. Nah, lagu-lagu dangdut yang akan menghibur kita tentunya bisa memberikan semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Namun saya kasih dulu informasi tentang topik kita di acara Pro Dangdut. Untuk topiknya seperti apa ya? Nah, topik kita yaitu tanaman apa yang paling bagus untuk usaha. Kira-kira tanamannya seperti apa ya sahabat budaya? Saya kasih dulu bocoran. Nah, bisnis pertanian bisa dikatakan ini memiliki prospek yang cerah. Jadi semakin banyak jenis tanaman yang bisa dibudidayakan tentunya menjadi suatu keuntungan bagi kita. Apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ya sahabat budaya, yang tentu akan memudahkan Anda untuk bercocok tanam. Nah, sekarang ini juga berbisnis tanaman sayur mayur, tak perlu ladang yang luas sahabat budaya. Jadi jika Anda punya halaman rumah yang tidak terpakai atau memiliki atap rumah yang kosong, pastinya Anda bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk bisnis sayur mayur. Nah, tertarik dengan berbisnis di bidang pertanian atau tanam-tanaman? Nah, ini dia salah satu contoh ya untuk Anda berbisnis atau mungkin tanaman yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan cuan. Ya, diantaranya itu cabai. Nah, sobat budaya, jadi selain menguntungkan cabai ini merupakan salah satu tanaman yang cukup populer karena banyak digunakan untuk menambah cita rasa makanan. Pasti itu tidak berselera makan kalau misalkan tidak ada cabai tuh. Nah, tak heran kalau misalkan harganya selalu mahal apalagi menjelang hari raya besar begitu. Jadi menanam cabai juga tidak sulit cukup sediakan tanah, siapkan cabai secukupnya, pot, pupuk organik, lalu ditanam Nah, setelah itu siram dengan air yang cukup. Tapi cabainya tuh bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena hasilnya bisa dipetik terus dijual deh. Nah, kira-kira tanaman apa ini menurut ini sahabat budaya yang bisa menghasilkan
cuan. Ya udah kalau gitu kita langsung aja terima telepon ya, sahabat budaya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, dengan siapa di mana ini? Bu Farida Dengan Ibu Farida. Di mana Ibu Farida? di Palu, tepatnya di Ampana. Mbak Inces ya? Iya, benar sekali. Oh, iya. Oke, Ibu Farida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat baik ya. Ngomong-ngomong mau dengar lagu apa ini Bu Farida? Dari Hildan, Fildan, judulnya apa tuh Bun? Demi Cinta Suci. Demi cinta suci, demi cinta Iya. suci. Ada nggak sih demi cinta suci? Kita cari dulu ya demi cinta suci. Oke, ada. Nanti sebentar Incas putarkan ya, spesial banget buat Iya, Ibu Farida. Bu Farida, jadi topiknya kita Iya. kali ini ya, kalau menurut Ibu Farida tanaman yang paling bagus itu yang paling cocok untuk usaha, kira-kira tanaman apa ini Bu Farida? Tanaman. Yes. Tanaman. Oke. Tanaman seperti bunga. Kalau Ibu Farida, Bunga. ya. Bunga apa itu? Biasa kan karena biasanya tidak semua itu bunga yang menghasilkan uang. Karena ada juga orang tidak mau dibeli. Iya. Kalau untuk tanaman ya, Ibu Farida ke mangga. Kenapa Bu Farida? Kalau tanaman yang ini ya, yang menghasilkan itu Ibu Farida mangga. Mangga ya. Oh, buah mangga bukan bunga. Buah mangga itu menghasilkan ya. Jadi misal ada pohon mangganya Bu Farida di rumah? Ada. Ada berapa ini pohon mangga tak di sana? Ini mangga kalau namanya itu kalau di daerah kita itu ada mangga madu. Mangga madu. Mangga apa yang besar sekali buahnya itu. Ya, oke. Gitu. Ada. Jadi Mangga caranya dijual atau mungkin ada yang biasa mau beli, biasa kan ada Pak gandeng-gandeng itu yang mau beli itu mau ambil satu pohon begitu itu Bu Farida. Iya, ada di sini Ada. ada. Biasa kalau orang beli itu kita tidak kasih untuk semua ya. Ah. Kita juga makan ya. Ya. Tapi kira-kira kan biasa ada tuh yang berulat juga. Bagaimana caranya itu supaya tidak berulat Kimanggata itu Bu Farida? Iya, di samping rumah ini begitu ya. Cuma kita bukan yang obatnya. Kenapa banyak? Kalau dia sudah tua sekali, sudah banyak ini pecah. Oh, jadi jangan sampai terlalu tua baru dipetik ya? Iya. Oh, begitu tahu. Oh, Gitu, cocok. di samping rumah begitu. Oke. Kebetulan Mbak Inces, Ibu Farida juga hobi di rumah bunga. Bunga juga ya. Oh, hobi bunga juga. Bunga apa saja nih yang bisa menghasilkan cuan gitu Bu Farida? Mereka kalau yang musim-musim itu kan orang pada ini ya mau beli bunga, tapi kalau Ibu Farida nggak jual ya. Oh, nggak jual, nggak tuh dijual. Oke. Teman-teman datang, kalau saya lihat sendiri, ambil sendiri. Oke. Ya udah kalau gitu Bu Farida ya, terima Mbak Inces, kasih. ya. Selamat Sehat bekerja, juga buat tetap untuk semangat. Ibu Farida. Oke. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Farida. Terima kasih atensinya Bu Farida. Dan Sobat Budaya, terima kasih untuk Ibu Farida. Untuk yang lainnya kita masih tunggu lagi ya Sobat Budaya. Kira-kira tanaman apa yang paling bagus untuk usaha tak? Nah Sobat Budaya di 0811 409 250 kita tunggu atensinya. Kira-kira ada siapa ini? Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Inces Dewi Gemes. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar ini Bunda? Kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa Inces, ya. sekali. Iya. Sampai istirahat dari kemarin pagi Iya. sampai malam. Siang masuk lagi. Masuk lagi, jangan salah Luar Bunda. biasa, begitu Besok, patuh dan besok, taat. yes, Alhamdulillah. Besok pagi lagi menjalankan aktivitas di Besok jalan pagi sehat. lagi? Benar-benar. Luar biasa Iya. ya Inces ini. Harus seperti itu. Pokoknya harus fit ya. Doakan saja Iya, Bunda. betul. Tetap semangat. Amin. Iya. Bunda, kali ini kita punya mau dengar lagu apa dulu nih Bunda? Lagunya apa ya? Lagunya apa? Ayo. Lagunya apa Bunda? Ayah berbisik dari belakang. Oh, ada bisik-bisik Lagu, belakang. itu bedeng kesunyian jiwa. Kesunyian jiwa. Muhsin Alatas.
Kesunyian jiwa, kesunyian aku Inces cari dulu kesunyian ya. Jiwa. Kesunyian Muksin alatas. Muksin alatas ini mana ya? Kita cari dulu ya Bunda ya, mudah-mudahan saja ada. Karena ini komputer pindah lagi komputernya kita. Kalau nggak ada, pakai alternatif yang lain nih Bunda. Renungkanlah. Renungkanlah. Itu yang nyanyikan siapa Bunda? Dewi Yul ya. Iya. Renungkanlah di sini ada Dewi Yul, pop Melayu. Oke, ya udah kalau gitu nanti kita putarkan ya. Ya udah Bunda, topik kita kali ini adalah yaitu Bunda, tanaman yang paling bagus dan yang paling cocok untuk usaha kira-kira tanaman apa nih menurut tak Bunda? Iya, seperti tadi yang Inces sebut ya. Iya. Sebenarnya itu yang paling bagus itu cabai. Cabai ini paling bagus, iya. Terus? Karena kita ini kan namanya perumahan tidak punya halaman. Ada juga halamannya orang. Halamannya terbatas. Iya. Jadi ya apa sih namanya cuma ditanam di apa tuh namanya? Apa itu Bunda? Yang di mirip pot. Oh, kantongan yang kantong plastik itu kan, kantong kayak kantong pot begitu di Bunda Sejo, enggak tahu mengerti apa namanya Bunda. Kenapa sih lupa ya namanya? Seperti itu. Pernah tanam di tempat itu berapa pohon. Iya. Tapi padahal dirawat, kok mati sendiri. Mati sendiri di Bunda. Oh iya. Mungkin karena bukan petani tidak terbiasa dengan tanaman seperti itu, kecuali bunga mungkin itu enggak tahan itu Ince. Enggak tahan. Iya, mungkin ada tekniknya juga ya Bunda Di. Itu. Tapi selain cabai ini kira-kira Bunda, tanaman apa lagi yang bagusnya dipakai untuk usaha? Yang usaha, saya baru ingat polybag namanya ya Inces. Polybag ya, polybag. Iya. Jadi kalau semacam tomat, tapi tomat itu kan itu ya kalau musim hujan tidak tahan. Iya. Itu. Kemudian seperti kentang juga. Kentang tapi mesti lahan yang luas. Lahan yang kalau luas. Berupa kentang. Bunda kalau di rumah teh ya Bunda bagaimana? Apakah ada tanaman yang bisa menghasilkan cuan atau mungkin pakai lahannya orang untuk sementara dipinjam terus bagi hasil atau kayak gimana itu Bunda? Ya gini Inces, karena Inces kan sendiri lihat bagaimana keadaan rumah. Yes. Jadi yang ditanam itu yang paling aman itu apa sih? Tapi tidak buat dijadikan cuan, tapi buat tetangga siapa yang mau, ayo silakan. Pohon kelor. Oh, pohon kelor. Ya. Daunnya kan kamanjo dimanfaatkan, buahnya juga bisa dimakan. Kemudian ada pohon belimbing. Pohon belimbing itu siapapun yang mau ambil silakan datang ambil. Tapi itu hanya tetangga saja. Tapi tidak untuk dijadikan cuan ya. Oke, baik ya udah kalau begitu. Seperti itu saja Inces. Oke, kalau begitu Bunda makasih banyak ya. Selamat bertugas. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu ya Bunda ya dalam keadaan sehat walafiat. Besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi yang ada di Pau Permai sana ya. Sehat terus pastinya dalam menjalankan aktivitas tak juga. Semangat dangdut adalah kita. Nah untuk yang lain Sobat Budaya bisa untuk ikutan juga di belakangnya Bunda Sofi. Kira-kira tanaman yang paling bagus yang cocok untuk dijadikan cuan untuk dijadikan uang atau dijadikan usaha untuk Anda ya, kira-kira apa ya Sobat Budaya? Kalau begitu kita terima telepon lagi nah. Oke, halo Pro Dangdut. Bunda. Halo, iya, dangdut adalah kita, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Haja Ani. Masya Allah. Gimana kabar nih Bunda? Ya, alhamdulillah baik-baik aja Bunda. Bunda kabar? Amin ya Allah. Oke, Bunda kali ini kita punya topik nih. Nanti lagunya ikutan Mekidi. Ada udah kita siapkan. Nah, kalau Bunda ini
apa ini tanamannya ya yang cocok dijadikan usaha kira-kira? Tanaman. Samping rumahku, daun ubi kayu. Daun ubi kayu itu dijadikan usaha bisa? Tidak dijadikan usaha. Siapa yang mau ambil, minta ambil saja. Tapi kalau untuk yang menghasilkan uang ya Bunda, selain uang itu kayak kelor apa, untuk yang bisa menghasilkan uang. Belakang sampai ke depan itu saya barisi itu ubi, daun ubi, pohon ubi. Pohon ubi. Jadi setiap dipotong ujung-ujungnya kan bercabang lagi, jadi muda lagi daunnya Mbak Ica tuh. Jadi siapa yang mau minta silakan. Tapi yang untuk menghasilkan usaha ini maksudnya untuk menghasilkan cuan gitu Bunda. Apa saja itu? Pohon apa, tanaman apa? Iya. Dapat jual sih. Untuk yang pohon lainnya? Itu menghasilkan uang untuk sayuran karena lombok padi pot. Satu pohon. Kelor juga kalau ada minta. Iya. Tapi kan minta kelornya silakan. Tapi kan ada biasanya Bunda. Banyak gua tadi gue enggak ada di pohon. Oke, kan biasanya ada Bunda yang biasanya seperti ini. Mau beli satu pot ya, katakanlah satu pot lomboknya begitu. Iya. Nah, itu kan menghasilkan cuan juga kan? Dijual itu kalau itu kan jual, saya kan enggak menjual. Oke, baik kalau begitu. Oke, baik kalau begitu makasih banyak ya Bunda ya. Oke, baik, terima kasih Bunda. Iya, assalamualaikum. Tidak ada bawa. Iya. Oke, baik. Ditunggu kedatangan di hari selanjutnya Bunda ya. Sehat semuanya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita adalah ya Sobat Budaya. Jadi ku jelaskan kembali yang namanya tanaman ya. Jadi tanaman ini yang paling cocok, yang paling bagus dijadikan usaha itu kira-kira tanaman seperti apa Sobat Budaya? Karena biasanya kan orang tak bertanam gitu tapi tidak menghasilkan uang ya, atau tidak menghasilkan tidak dijadikan usaha untuk tanamannya. Nah, ada yang menanam yang kayak misalkan pakcoy, selada, seperti itu. Nah, kira-kira untuk yang lainnya Sobat Budaya, apakah saya harus menyebutkan semuanya lagi tanaman-tanaman ya? Oke, kalau begitu kita terima telepon lagi di 0811 409 250. Halo, Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali ya Sahabat Budaya. Untuk Anda yang mungkin lagi sibuk-sibuk dengan beraktivitas atau lagi menjalankan kendaraannya di luar sana sambil dengarkan acara Pro Dangdut, boleh ikut bergabung ya. Kita terima telepon lagi ya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Zidan di Polman. Oke, Bang Zidan di Polman. Nanti lagunya ikutan ya Bang Zidan ya. Iya, ikutan saya. Oke, kali ini kita punya topik di acara Pro Dangdut. Topiknya kita adalah tanaman yang paling cocok ya, yang paling bagus untuk dijadikan usaha itu kira-kira tanaman apa itu Bang Zidan? Kalau menurut Tak? Tanaman kakao. Tanaman apa? Kakao. Kakao ya, coklat. Iya, coklat. Saya coklat. Coklat. Nah, kenapa bisa? Iya, sekarang mahal sekali coklat Mbak Dewi, yaitu 50.000 1 kilo. 50.000 1 kilo. Jadi kalau Bang Zidan sendiri pernah tidak mengolah yang namanya coklat itu? Iya, pernah lah. Begitu. Wah, jadi menghasilkan beberapa kilo sampai menghasilkan uang biasanya kalau Bang Zidan. Iya, ada lah. Ada dong. Iya. Mantap. Dan itu yang jelas usahanya itu atau hasilnya itu bisa membeli sesuatu yang bermanfaat di. Iya, betul sekali. Pasti mi dong. Oke, kalau begitu makasih banyak Bang Zidan. Sehat selalu, selamat menjalankan aktivitasnya. Salam Pro Dangdut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Zidan yang ada di Polman ya. Ya udah kalau begitu Sahabat Budaya, daripada kita berlama-lama gimana langsung aja kita dengarkan untuk menghibur Anda pada siang hari ini ya. Ada lagu dari Vildan dengan Demi Cinta Suci, ada juga Dewi Yul dengan Renungkanlah. Untuk Anda yang lain nanti ditunggu atensinya di 0811 409 250 atau Anda bisa ikut berkomentar di siaran langsung saya di Facebook
Pro 4 RRI Makassar dan di WhatsApp 0811 409 250. Oke, ini dia. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo
sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Maisolos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia. Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral. Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata. Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu? Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, ingin minta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang
di takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, masih dalam program acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kembali lagi kita terima telepon di 0811 400 9250 dengan topik kita adalah tanaman yang paling bagus menurut Anda untuk dijadikan usaha dan menghasilkan uang, ya. Yaudah kalau gitu Sobat Budaya, langsung aja kita terima telepon 0811 400 9250. Halo Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus. Boleh dicoba kembali ya Sobat Budaya untuk meramaikan acara Pro Dangdut. Anda juga bisa menelpon, bukan menelpon tapi untuk chat komen kita di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Tapi untuk menelpon melalui WhatsApp, mohon maaf kita nggak terima ya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini Bapak? Ini orang Pinrang, Pak Sanung. Pak Sanung di Pinrang. Oke Pak Sanung, malam siang hari ini mau dengar lagu apa ini Pak Sanung? Lagunya Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Kenapa mau dengar lagunya Rita Sugiarto? Lagu perempuan ini. Lagunya Biduan. Lagunya apa? Biduan. Biduan, aku seorang biduan, gitu ya? bukan lain mungkin. Oke, biduan kita cari dulu. Rita Sugiarto, oke ada. Nanti kita putarkan ya Pak ya. Pak Sanung. Nah, topik kita kali ini di acara Pro Dangdut, Pak Sanung, menurut Pak Sanung sendiri, kalau Pak Sanung menanam tanaman pohon itu yang bisa menghasilkan uang atau dijadikan usaha, itu yang cocoknya tanaman apa ini Pak Sanung? Pisang. Pisang, pohon pisang ya? Iya, di belakang rumah banyak. Pasti ya, banyak toh pohon pisang di belakang rumah Itu kalau pohon pisang begitu Pak Sanung, kalau kita sudah tebang tidak bisa milih tumbuh di. Iya, tidak bisa tumbuh kalau sudah ditebang itu. Kecuali tidak berbuah itu ditumbang. Satu kali juga tumbuh. Satu kali tumbuh di kalau pohon pisang. Iya, kalau sudah berbuah. Nah, anaknya itu ditumbang. Iya. Jadi 5 kali tumbuh. Oh, begitu ya. Pak Sanung, jadi kalau misalkan itu pisangnya kalau sudah menghasilkan pisang begitu berarti sudah bisa dijual gitu ya Pak Sanung di. Tapi daun pisangnya juga bisa dijual di Pak Sanung? Bisa dijual kalau mau lebaran. Jadi panen ke orang kalau misalkan mau lebaran baru bisa jual gitu daun pisangnya di.
Iya. Iya tahu. Oke deh Pak Sandung. Terima kasih banyak Pak Sandung ya. Semoga sehat selalu, sukses Ki. Iya, selamat bertugas. Makasih banyak. Oke. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sandung yang ada di Pinrang. Jadi kalau menurut Pak Sandung itu pohon pisang itu yang dapat bisa menghasilkan uang ya, dijadikan usaha, bisnis gitu ya. Jadi apalagi kalau menjelang yang namanya Lebaran, Dede panen itu yang namanya daun pisang itu dijual ya. Oke, kalau gitu sahabat budaya masih kita terima telepon lagi 0811 400 9250. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sherly Margareta kuah. Iya no, Sherly Margareta de Olmo Santibana de la Vega Fotolondo Marimar. Banyaknya. Iya dong, nama panjang aku dong. Panjangnya tuh kelongnya namanya. Itu nama gaul aku di sini. Ya. Ada tuh Marimarnya di. Iya dong. Oh, Marimar. Nama aku tetap Sherly Margareta de Olmo Santibana de la Vega Fotolondo Marimar. Oke. Mau dengar lagu apa nih Mbak Sherly Margareta? Lagunya The Persib bersama dengan Clan. Bersama dengan Clan. Iya, judulnya apa? Judulnya Hikayat Cinta. Hikayat cinta. Kayaknya nggak ada. Hikayat cinta, nggak ada? Iya. Kalau yang lain aja. Lagunya, yang lain aja, yang gampang-gampang aja ya. Yes. Sejuta luka. Sejuta luka. Kita cari dulu tapi sebentar kita mau putarkan apa ini lagunya Rita Sugiarto juga kah? Kalau nggak ada itu lagunya yang 5 menit lagi ini Sentia. Bukan tidak ada sebenarnya, kita nggak bisa double ini ya, putar begitu berturut-turut. Iya. Kamanjo. Oh iya. Oke, jadi lagunya. Yes. Jadi lagu apa nih? Ini Sentia 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Dia mau datang menjemput. Oke, sebentar aku putarkan 5 menit lagi ya. Ada. Oke, kalau begitu kita punya topik nih Mbak Sherly Margareta. Nanti jawabnya jangan cabai aja. Iya dong. Oke, jadi topik kita adalah kalau tanaman yang paling cocok untuk usaha menghasilkan uang itu apa ini? Kalau menurut Mbak Sherly? Kalau di Manado di sini itu pala. Usaha pala, iya, karena kebanyakan pala manis dibikin usaha di mana-mana dijual pala manis. Gitu sama ubi apa itu? Goreng itu, ubi yang digoreng kerupuk itu. Iya, yang pakai kerupuk itu ubi jalar itu. Bukan ya, ubi kayu Ibu kayu sama ibu jalar bisa juga. Bisa juga. Tapi kalau di rumah sendiri Mbak Sherly apa ada juga tanaman yang bisa menghasilkan uang? Nyanda? Ada. Apa itu? Ada. Biasa menggoreng ubi. Ubi kayu. Oh, iya. Jadi ubi kayu itu ada di di rumahnya Mbak Sherly Margareta ya? Enggak ada. Cuma dulu ada paria. Tapi sekarang parianya sudah enggak ada. Jadi paria juga menghasilkan cuan ya? Iya dong, menghasilkan karena obat besar itu sama mantap. Sudah, tapi sekarang masih ada itu pohonnya. Sudah dibongkar. Gimana cara dibongkar ngana ini? Soalnya mati begitu. Artinya sudah mati dia. Mati karena tidak disiram ngana, tidak siram ini bunganya. Bagaimana ceritanya ini tanamannya? Bikin tempat motor sayang. Oh, tempat motor. Garasi. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Sherly Margareta. Iya. Menjalankan tugasnya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih untuk Mbak Seli Margareta yang ada di Manado, Kuangana ya. Jadi kalau menurut Mbak Seli Margareta itu paling cocok sekali itu ubi jalar atau ubi kayu. Ada juga dulu pohon parianya katanya itu bisa dijadikan usaha. Cuman sekarang itu sudah dibongkar katanya, nggak tahu apanya dibongkar, tanahnya atau apanya gitu. Ternyata itu bukan dibongkar ya, tapi mati. Beda kan dibongkar, mati atau layu ya, itu beda semua. Oke, terima kasih Mbak Sherly Margareta, sehat selalu untuk Anda. Kita terima telepon lagi Sobat Budaya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Aljabar di Polman. Oke, Pak Aljabar di Polman. Oke, Pak Aljabar nanti lagunya ikutan kiri? Ya enggak Pak. Saya tonton kiri lagi Pak. Masa? Komen Miki Pale di Facebooknya Inces, di Facebook Pro 4. Kenapa kita pakai itu Kak? Putih hitam. Aku bukan, putih biru. Itu yang pakai di kepala. Iya, jilbab itu namanya jilbab yang di kepala, putih biru. Putih biru warnanya. Oke. Bukan, gak usah dibahas lah. Kita mau membahas tentang yang namanya tanaman yang paling cocok untuk dijadikan usaha yang menghasilkan uang. Kalau di rumah sendiri, tanaman apa ini Pak Aljabar? Banyak sini Kak. Tanaman ada apa? Pisang, pisang, terus ada ubi kayu, ada kelapa. Ubi kayu. Banyak ternyata banyak dia. Dan itu menghasilkan uang, bisa untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Kan banyak orang biasa gunakan itu kayak pisang ya. Terus kalau di sini semuanya murah pisang di sini. Murah-murah pisang. Oh, jadi berapa murahnya? Berapa murahnya? Cuma 5.000. Mih, satu sisir 5.000. Dari sana dekat-dekat Kak, dari situ beli Kak banyak-banyak. Biasa Kak jual sini Kak, banyak orang beli. Banyak orang beli di bagian mana di mana kita menjual di sekitar sana? Orang masuk di sini. Orang masuk di situ jadi gimana caranya tuh supaya subur gitu tanaman entah? Tidak cuma tergantung dari kita kayak dibersihkan. Terus dibersihkan, selain dibersihkan tidak disiram Ji. Kalau sudah dibersihkan. Tidak kalau pisang. Tidak pisang. Oh, tidak kalau pisang. Kukira saya kalau pisang itu disiram Ki juga supaya subur Ki. Tidak, serius? kayak ubi tidak juga. Oh, kamanjo ya. Oke. Jadi intinya dibersihkan saja. Oke, terima kasih banyak Pak Aljabar. Sehat Ki juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aljabar. Pak Aljabar yang ada di Polman. Jadi kalau Pak Aljabar itu di rumahnya ada pohon kelapa, terus itu dijadikan usaha semua. Ada pohon pisang, ada pohon ubi, semuanya dijadikan usaha dan menghasilkan cuan. Yeay, pokoknya banyak yang tertarik ini kalau soal tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan uang ya, yang cocok dijadikan untuk usaha. Oke, kira-kira untuk Sobat Budaya yang lainnya, satu penelpon lagi yang mau ikutan lagunya. Halo Pro Dangdut. Halo Dangdut, ada kita. Dangdut adalah kita. Hai dengan Bunda Lydia ya. Betul sekali. Oke. Bunda Lydia, apa kabar ini Bunda? Alhamdulillah, kabar baik. Pangkep gimana kabarnya Pangkep? Alhamdulillah, cerah sekali. Iya, kalau panas. Tapi kalau di Pangkep itu cocoknya biasanya orang bertanam itu yang bisa dijadikan usaha itu pohon apa biasanya nih Bunda? Ini pohon atau bagaimana? Tanaman, terserah mau tanaman terserah. Tanaman di sini adalah sayuran, oke. Ya, daun kacang panjang, labu. Orang rata-rata jadikan usaha ya seperti itu. Iya, tapi kalau di rumah untuk hari-hari itu. Untuk hari-hari. Tapi kalau di rumah sendiri Bunda, tanaman apa yang biasa dijadikan usaha ini Bun? Pisang, pokok pisang. Terus? Ya, ada terong. Iya. Terus apa lagi nih Bun? Banyak ya. Kacang tanah. Berarti ini berarti di sekitar rumah ini banyak tanaman-tanaman ya Bunda ya? Kalau dekat rumah cuma pohon pisang. Tapi kan usaha-usaha yang kita miliki itu banyak sekali, ada sayur-sayuran. Iya, banyak.
banyak di sini bertani, berkebun. Iya tahu. Radio monitornya kasih kecil sedikit dulu supaya komunikasi tak bagus. Oke. Jadi cara untuk pelihara yang namanya tanaman seperti itu bagaimana caranya untuk dipelihara seperti itu, Bun? Kebetulan ini musim kemarau ya disiram. Iya, disiram sebanyak-banyaknya atau sedang-sedang aja? Iya, sedang-sedang. Kalau sedang-sedang saja nanti mati, apalagi kalau musim kering begini. Takutnya kan biasa juga ada yang menyiram terlalu banyak kan, kalau kelebihan air juga bahaya juga jika ya Bunda Di. Enggak ya? Iya. Oh, bagus kalau kelebihan air juga ya. Iya. Musim kemarau untuk kelebihan air kayaknya susah deh. Oke, kalau begitu makasih banyak ya Bunda ya. Iya. Makasih, lanjut tugas Kimence. Iya. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Lydia yang ada di Pangkep sana. Oke, kalau begitu sahabat budaya gimana langsung aja kita dengarkan sama-sama. Ada Kelon Natawa, Rose Elvira dengan 5 menit lagi. Ada juga lagu dari Rita Sugiarto dengan Biduan. Seperti apa lagunya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Nah, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita.
Rupanya dia tahu aku bersandiwara. 5 menit lagi, 5 menit lagi dia mau datang menjemputku. 5 menit lagi. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Waktunya kentongan. Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman Halodoc, beberapa tips menjaga daya tahan tubuh selama musim panas pancaroba. Di antaranya, dengan banyak mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan lainnya yang bergizi. Jangan lupa, minum air yang cukup untuk menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, olahraga setiap hari, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Papasan dai tunduk. Ia minne papasan tu barani. Papasan tu panrita. Papasan karain ni lontara rilekotala. Sileo angi memiri. Mata masa ricera eja. Ni roko tipasabe curak laba. Pasang uru-uruna. Teai mangkasara. Punna bokona loko. Silika jitojeng. Allai matea. Punna tena takamana. Makaruana. Akbulo si batam paki antu. Reso tamat tapu. Nanampaniat tekne nama sungguh. Pusakan. Maka tuna punna sallan sumbalan sarennu anakku ukrangi inroi rompin tujum palunnu solanna nasingar talasaknu apa enteng kaburat nia burat nena pasolena butta mangkasara maka apana ammu ko membara nunijo yottuma parenta dia alo ko sifat juku kanjiloa anjorapang manna anakna nasappato ammu ko membara nunijo yottuma parenta ia lalo pilei asipa anronjangan alerapa napakahapak kak nikna puna niak balangkoa narimpung anakna naluakan rebaturi totokna
Puna niat jangan marahin tamangan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Aku seorang bidua dari Melayu. Tugasku menghibur Tuhan agar gembira selalu. Ku menghibur hati Tuhan. Aku menyanyikan lagu. Jangan Tuhan salah paham. Bukanlah aku merayu. Memang banyak orang tergila-gila kepada seorang biduanita. Bukan maksud aku untuk menggoda agar Tuhan jadi tergila-gila. Ya ya, ya ya, ya ya. Aku seorang bidua dari Melayu. Tugasku menghibur Tuhan agar gembira selalu. Jangan Tuhan salah paham. Bukanlah aku merayu. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, balik lagi di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bareng Incas Dewi Gemas di siang hari ini dengan topik kita yaitu tanaman apa yang paling bagus untuk usaha ya dan menghasilkan uang. Nah, kira-kira tanaman apa ya sahabat budaya? Yaudah kalau gitu langsung aja kita terima telepon ya di 08 11 409 250. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Cek. Iya, Pak Sewang, apa kabar nih Pak Sewang? Kabar baik. Alhamdulillah. Berkat Allah Subhanahu wa taala. Yes. Insya Allah. Pak Sewang mau dengar lagu apa ini Pak Sewang? Ainun. Ainun. Iya. Ainun. Siapa yang nyanyikan itu Pak Sewang? Muksin Alatas ya. Ainun. Incas cari dulu Ainun. Bagaimana itu lagunya Pak Sewang? Ainun. Kayaknya tidak ada di sini Pak Sewang. Yang lain aja deh Pak Sewang. Yang lain aja. Anu paling jangan merana. Jangan merana. Ayo dong, yang semangat. Jangan merana. Bergembira. Ayo dong bergembira. Nggak usah merana ya. Oke, sebentar kita putarkan lagunya Muksin Alatas. Imam S. Arifin dengan Jangan Merana. Iya, betul. Iya. Ya udah kalau begitu kita punya topik di acara Pro Dangdut nih. Pak Sewang, kalau Pak Sewang itu di rumahnya tanaman yang bisa menghasilkan uang untuk usaha itu kira-kira tanaman apa ini Pak Sewang? Sekarang ini ada tomat dengan pepaya. Tomat sama pepaya. Jadi biasa itu bisa kita jual dan menghasilkan uang ya? Ini konsumsi sendiri. Sendiri-sendiri maksudnya? Iya. Oh, dikonsumsi sendiri. Iya, dikonsumsi. Tapi kalau tanaman yang di rumah yang menghasilkan uang itu untuk bisa dijadikan usaha, tanaman apa ini?
karena tidak ada pekarangan. Jadi tidak pekarangan. saja. Tapi kalau menurut Tay ini Pak Sewang, selain cabai, kira-kira tanaman apa itu bagusnya itu yang bisa dijadikan usaha kalau menurutnya kita? Ya, bawang merah. Bawang merah, oke. Bawang putih bisa, iya. Bawang putih. Dengan lombok. Nah, itu kira-kira kalau menurut Pak Sewang ya cara untuk merawat dari tanaman ini kayak bagaimana Pak Sewang? Kan ada yang biasa juga orang asal-asalan pokoknya ditanam saja begitu sudah ditinggalkan tapi tidak dirawat baik-baik. Nah, kalau Pak Sewang ada pupuknya dijual. Oh, ada pupuknya, tahu Wadi? Ada pupuknya. Pupuk dan bibit. Kalau kita pakai pupuknya itu menghasilkan baik. Kamanjo. Iya. Jadi kalau misalkan mau subur tanamannya, ya beli pupuknya. Karena kalau tidak mau subur juga, tidak usah beli. Di situ ada pupuk daun, ada pupuk buah. Oh, begitu ternyata. Kalau kita bikin tebal daunnya, kita beli pupuk daun. Oh, kemanjo ya. Buah kita beli pupuk buah. Oh, begitu. Nanti Pide, Boka coba-coba nanti beli nanti pupuk juga, pupuk daun, pupuk melati ya. Iya, beli makin bagus itu. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu Pak Sewang terima kasih banyak ya sudah ikut berpartisipasi di acara Prodang Dangdut. Iya, sama-sama ucapan yang sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih Pak Sewang yang ada di Faisal ya. Jadi menurut Pak Sewang ya, pokoknya itu tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan uang itu bisa dijadikan usaha. Cabai, apalagi tomat ya. Pengen sebenarnya untuk dijadikan usaha itu tanaman-tanamannya Pak Sewang, tapi lahannya tidak ada. Jadi pekarangannya ada, tapi pekarangannya tidak luas. Jadi ya apa boleh buat? Jadi dikonsumsi sendiri-sendiri saja. Maksudnya konsumsi pribadi ya. Ya udah, kita terima telepon lagi. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dari Polman. Dari Polman, namanya siapa ini di Polman? Nalanti. Ya. Oke, ini pendatang baru berarti. Selamat bergabung Ki Ibu. Tidak Ji, sudah 3 kali Mak, kapan ini kalau tidak salah. Oh, 3 kali Miki masuk. Tapi kalau sama Inces baru masuk kan, Ibu? Iya, kalau sama Inces ya baru sampai ini bicara. Iya, selamat bergabung Ibu Nalanti. Iya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan di Pro 4 di. Oke. Ibu Nalanti, mau dengar lagu apa ini Ibu Nalanti? Pandangan pertama. Pandangan pertama. Kita cari dulu ya, pandangan pertama. Kenapa saya tulis pendatang baru? Ya, penyanyinya Rafiq ya? Ya. Pandangan pertama. Oke, kita cari Rafiq ya yang nyanyikan ya. Ya udah, ada dong. Ya. Jadi Ibu Nalanti, kita punya topik nih di acara Prodangdut. Kalau Ibu Nalanti sendiri, tanaman yang paling cocok ditanam menurut Ibu Nalanti di rumah itu yang bisa menghasilkan usaha, yang menghasilkan cuan untuk dijadikan usaha itu apa? Tanaman pisang. Tanaman pisang. Banyak pohon pisang tadi di rumah ini Ibu Nalanti? Ya, tidak banyak tapi ada. Tidak banyak tapi ada. Tapi itu bisa dijual untuk dalam kehidupan sehari-hari mungkin? Ya. Ya, berapa lama Miki ini rawat yang namanya tanaman pisang ini, pohon pisang? Iya. Lama Miki. Wih, tahu. Jadi bertahan terus, tanam terus Miki tanaman pohon pisang, Di. Oke. Baik, kalau begitu makasih banyak Ibu Nalanti. Sehat selalu Ibu Nalanti. Selamat menjalankan aktivitas ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk Ibu Nalanti ya. Oke, sebentar kita dengarkan lagu dari Arafik dengan Pandangan Pertama, Melirikan Matamu. Ada yang mau ikutan dengan lagu dari Arafik dengan Pandangan Pertama atau Imam S. Arifin Jangan Merana? Kita terima telepon dulu ya. Halo, Pro Dangdut. Adalah kita. Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini, Tabe? Dari Polewali Mandar ini. Dari Polewali Mandar, namanya siapa ini, Bapak? Dari Albar. Pak Albar, oke. Pak Albar, kabarnya Pak Albar gimana, Pak Albar? Ya, kalau kabarnya ya lagi cerah ini. Kalau di Polewali Mandar ya. Gimana kalau di Makassar? Makassar, ya begitulah. Berawan. Singkam maji, cerah terus ya, kemarau melanda. Betul itu. Melanda, kemarau kepanjangan gitu ya. Oke, kalau gitu Pak Albar, kali ini kita punya topik nih di acara Pro Dangdut ya. Topik kita ini berkaitan dengan tanaman. Tanaman yang paling cocok untuk dijadikan usaha, menghasilkan uang, menghasilkan cuan. Kira-kira tanaman apa nih Pak Albar? Iya, kalau di sini di Polewali Mandar sebenarnya banyak itu coklat, pisang itu ya, terutama pisang ya. Iya. Tapi kalau di rumahnya Pak Albar tanaman apa ini? Tanaman ya, apa? Ubi. Ubi itu yang dijadikan usaha ya. Iya. Sama dengan pisang juga iya. Nah, kira-kira berapa lama ini pohon ubi tak ada di rumah tak? Siapa tahu baru kita tanam minggu lalu. Iya baru ini ya. Oh baru. Lagi kayaknya mau musim kemarin ya agak ini. Aduh. Ternyata. Tapi katanya tadi siapa yang menelpon? Ada tadi yang menelpon, dia bilang biar tidak disiram jika ubi kayu katanya, pohon ubi kayu. Benar kayu tuh? Iya. Aduh. Kalau mau siram wes setengah mati itu ya. Setengah mati ya. Kalau ditanami. Masya iya. Allah. Ini suaranya ini gede banget sih, makin hari makin semangat sekali. Terima kasih banyak. Ini pujiannya Pak Albar. Surga Pak Albar. Makanya pendengar juga lagi semangat ini kalau dengar suaranya dengan Dewi Kemas. Luar biasa. Saya kasih jempol 10 untuk Pak Albar. Oke, kalau gitu Pak Albar makasih banyak ya sudah ikut berpartisipasi. Bisa lagu Kak? Ini nanti lagunya kita mau putarkan. Ada lagunya Imam S. Arifin Jangan Merana. Ada juga lagu dari Arafik dengan Pandangan Pertama gitu. Itu Arafik bagus, itu Pandangan Pertama. Itu nanti kuputarkan Ki. Saya kalau itu Dewi. Mantap, nanti saya putarkan Ki di acaranya Pro Dangdut. Oke. Iya Dewi Kemas. Iya, makasih banyak Pak Albar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Albar yang selalu gola, tapi gola itu memang harus kenyataan dia. Ya udah kalau gitu Sobat Budaya, sekarang udah 15 menit berlalu dari jam 15 waktu Indonesia Tengah. Masih kita terima telepon untuk Sahabat Budaya yang ingin berpartisipasi tanaman yang paling cocok untuk dijadikan usaha apa ya kira-kira? Ya udah kalau gitu kita terima telepon lagi. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, assalamualaikum dengan Mbak Maya di Masamba, benar kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ince. Gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap asik ya. Walaupun sempat tadi malam itu kayak drop gitu karena terlalu banyak kegiatan, tapi bukan suatu kendala untuk Incus tidak menemani Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Mbak Maya, kali ini kita punya topik di acara Pro Dangdut karena lagunya ikutan. Udah ada 2 lagu yang akan kita hadirkan sebentar. Ikutan enggak apa-apa kan, bos-bos lagunya semua dong. Iya dong. Nah, topik kita tanaman yang paling cocok ditanam ya kalau menurut Tak untuk dijadikan usaha yang akan menghasilkan cuan. Kalau di sini ada pepaya, ada cabai, ada tomat, ada serkangkung, tapi tidak dijual itu Mbak Ince. Diapakan Ji? Keperluan dapur saja. Keperluan dapur. Oke. Cuma dimakan ini, dikasih tetangga kalau ada yang minta kan.
Kalau aku tapi jual itu cuma gabah saja. benar. Cara merawat tanaman-tanaman seperti itu seperti apa cara merawatnya gitu kan? Biasa kan orang penasaran Ki, bisanya itu tanaman-tanamannya itu tumbuh bagus. Dibersihkan saja karena bagus tanahnya. Dibersihkan, tidak disiram kah atau dikasih pupuk atau dikasih apa gitu? Disiram tapi tidak dikasih pupuk, enggak. Enggak dikasih pupuk ya. Bagus tanahnya Mbak Inces, tanah kayak merah itu. Oh iya, tanah liat bukan? Tanahnya. Bukan tanah liat juga Bukan, kayak tanah apa itu? Yang jelas warna merah. Begitu bata merah itu tanahnya itu, begitu. Oke. Ya udah kalau begitu makasih banyak Mbak Maya. Makasih. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Maya yang ada di Masamba. Oke, sudah ikut berpartisipasi juga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi kalau misalkan tanaman yang paling bagus untuk usaha, kalau menurut Mbak Maya itu banyak ya. Tapi kalau untuk diperjualbelikan di rumahnya kayaknya tidak. Ini dikonsumsi pribadi. Ada pohon pepaya, ada cabai, ada pohon pisang. Pokoknya banyak pohonannya. Tapi untuk dikonsumsi pribadi, untuk usaha kayaknya tidak. Tapi kayak begitulah ya, setidaknya ada yang mau jadikan usaha juga enggak apa-apa ya sahabat budaya. Kita mau baca dulu nih yang sudah ikut berkomentar di siaran langsung Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Ini ada siapa ya? Langsung aja, ada Sudirman Udi di Denpasar, Bali. Salam sama Tanti Irwanti sama Pak Mas Uut. Oke, Pak Sudirman ya, kalau Ibu Tanti Irwanti udah pindah, udah lama banget pindahnya ya, dari tahun berapa gitu. Kalau Pak Masud juga udah lama pensiun ya, nanti disampaikan ya. Ya udah kalau begitu sobat budaya, gimana langsung aja kita dengarkan. Ini dia, ada lagu yang akan hadir untuk Anda menemani suasana aktivitas, suasana santai juga biar kita lebih happy lagi. Dengarkan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pada siang hari ini. Ini dia, ada Imam S. Arifin dengan Jangan Merana, yang pasti jangan merana ya kalau sore-sore gini, harus happy. Ini dia, Arafik juga dengan pandangan pertama sebentar ya. Di dalam lamunan kulihat pipimu basah air mata. Jangan merana, jangan merana, kalau cinta diputus cari penggantinya. Jangan merana, jangan merana, patah yang satu cari sejuta lainnya. Tak ada gunanya selalu tenggelam dalam duka nestapa karena cinta. Dipikir
ada gunanya, selalu tenggelam dalam duka nestapa karena cinta. Dipikir pun percuma, dia ingkari janji. Kini ada gantinya, ku akan menemani. Apalah artinya kau selalu sendiri, kini terimalah uluran cinta ini. Kan ku obati lukamu, kan ku sayangi dirimu, selalu berdua dalam canda atau duka. Tak ada gunanya, selalu tenggelam dalam duka nestapa karena cinta. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Dalam kebudayaan suku Makassar, Daeng merupakan salah satu produk budaya suku Makassar yang memiliki makna beragam. Dalam hal ini, Daeng yang dalam kebudayaan suku Makassar merupakan gelar yang memiliki makna yang khusus dalam realitas sosial masyarakat di kota Makassar. Gelar nama Daeng dapat pula diberikan kepada seseorang karena prestasi atau keunggulan pribadi yang menempatkan pada posisi sosial yang lebih tinggi. Prestasi atau keunggulan pribadi tersebut memiliki istilah-istilah tersendiri dalam kebudayaan suku Makassar, yaitu Kacarat Dekang, Kabaraniang, dan Kakalumanyanggang. Kacarat Dekang adalah seseorang yang memiliki kepandaian dan bijaksana, sebuah prestasi yang akan menempatkan kedudukan sosial yang dipandang dalam masyarakat, seperti menjadi pemuka agama atau ulama yang disebut pandrita, androng guru, atau dalam berbagai lapangan pendidikan keterampilan baik fisik maupun mental, fungsi sosial yang dipandang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kabaraniang adalah seorang yang memiliki keberanian yang menonjol dalam arti kemampuan fisik atau mental dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berisiko. Kakalumanyanggang adalah seseorang yang karena keunggulan pribadinya dalam berusaha sehingga dapat mengumpulkan kekayaan untuk memperkerjakan banyak orang dan menghidupkannya, maka keadaan yang dicapainya itu mengangkat ke jenjang kehidupan yang terpandang. Secara substansial,
Perbedaan dari dua penggunaan gelar atau nama daeng dalam kebudayaan suku Makassar terletak pada kontennya. Dalam hal ini, konten yang dimaksud adalah kata-kata yang mengikuti setelah kata daeng, dari mana seseorang apabila memiliki makna seperti pengharapan atau doa, maka gelar atau nama daeng tersebut merupakan pemberian dari orang tuanya. Namun bila gelar daengnya lebih bermakna sebagai julukan, ciri khas, atau kelebihan dari seseorang tersebut, maka dalam konteks sosial informal, gelar atau nama daeng tersebut merupakan sesuatu yang didapatkan. Gelar daeng bagi kalangan bangsawan, orang-orang yang dihormati, dan orang-orang yang dituakan dalam kehidupan sosial masyarakat suku Makassar. Dalam konteks kebudayaan suku Makassar, penggunaan gelar daeng dalam masa lampau dan masa sekarang realitas sosial masyarakat sedikitnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu fleksibilitas dalam sejarah penggunaan gelar daeng menyebabkan luasnya makna daeng itu sendiri dalam kebudayaan masyarakat suku Makassar. Kemudian bahwa tidak cukup kuatnya sistem kebudayaan suku Makassar dalam memberikan batasan-batasan penggunaan gelar daeng yang tepat untuk ditujukan kepada para pelaku ekonomi. Pemberian nama daeng karena mengandung doa dan harapan. Pemberian atau gelar pak daengan ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Pemberian nama umumnya mengandung makna-makna filosofis dalam harapan kebaikan yang terkandung pada makna nama yang diberikan kepada pemberian nama umumnya mengandung makna-makna filosofis dengan harapan kebaikan yang terkandung pada makna nama yang diberikan dapat sejalan dengan kehidupan sang pemilik nama. Bagi masyarakat Bugis, panggilan daeng mungkin hanya terbatas untuk merujuk pada seseorang yang dituakan. Akan tetapi akan berbeda halnya dengan masyarakat Makassar. Dalam kultur budaya Makassar, daeng merupakan nama khusus yang menjadi cerminan harapan yang luhur. Biasanya juga nama daengnya akan lebih populer dari nama aslinya. Dalam artian, keluarga maupun orang-orang terdekat hanya memanggil nama daengnya saja tanpa menyebut nama aslinya. Seperti apakah pemaknaan gelar atau nama daeng ini bagi masyarakat Makassar? Di kalangan masyarakat Makassar, gelar daeng atau pak daengang disebut sebagai areng alusu atau nama halus yang penulisannya disandingkan dengan nama resmi. Tujuan penyematan gelar daeng adalah sebagai bentuk penghargaan agar si penyandang nama menjalani kehidupan yang sejalan dengan makna pak daengangnya. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir aku tak sadar dibuatnya. Sungguh karena
kiranya asmara telah membakar dada. Sungguh karena dia, aku di depan Anda memberanikan diri, bergaya dan menyanyi. Memang kecantikannya dan kelembutan hatinya membuat aku berani menghadapi dunia. Pandangan pertama awal aku berjumpa, pandangan pertama awal aku berjumpa membuat aku rindu, ingin selalu berdua. Kiranya asmara telah membakar dada. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, masih bersama kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih bareng Inces Dewi Gemas yang terus menemani Anda hingga jelang jam 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan masih topik yang sama, yaitu tanaman apa yang paling bagus untuk usaha. Kira-kira apa di Sobat Budaya? Penasaran Ki? Langsung aja kita terima telepon dulu Sobat Budaya di 0811 409 250. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, siapa di mana ini? Erik di Petarani. Pak Erik di Petarani. Oke, kita catat dulu namanya ya, biar Pak Erik ini tercatat dalam hatinya kita ya. Iya. Oke, Pak Erik, langsung aja mau dengar lagu apa ini Pak Erik? Putih dan hitam ada. Putih dan hitam, hitam putih ya. Inces cari dulu putih dan hitam ada tidak ya? Putih dan hitam. Putih dan hitam yang oh kayaknya nggak ada. Yang lain bisa aja. Yang gampang aja, bambu aja. Apa itu? Gubuk bambu. Gubuk bambu. Di dalam gubuk bambu. Ih, asik. Oh iya dong. Lebih bagus kalau diam lagi kayaknya. Tadi gubuk bambu yang nyanyikan siapa nih? Apa tuh, lupa lagi. Gubuk. Tapi kalau gubuk. Kalau ada yang DJ-nya. Ada di sini. Oh, gubuk bambu. Oke, Maggie Z ya. Entar kita putarkan Maggie Z gubuk bambu. Namun kita punya topik, jadi topiknya harus dijawab. Seperti apa jawabannya? Topiknya adalah tanaman yang paling cocok atau paling bagus ini bisa dijadikan usaha yang bisa menghasilkan uang. Ini kira-kira apa itu? Rambutan. Kalau sampai rumah bisa tanam rambutan. Rambutan. Jadi ada tanaman rambutan di rumah tak? Enggak ada, di kebun. Oh, di kebun ya. Di kebunnya Pak Erik. Kebunnya orang. Oh, kebunnya orang ternyata. Bukan anaknya kebun tak Pak Erik. Hampir Toma lagi pergi di sana jalan-jalan, bisa dikasih harga murah kah atau apa gitu. Sama tuh kalau kita mau yang tenanan bagus di rumah itu rambutan. Rambutan, terus apalagi Bede? Coklat.
Terus tapi enggak pernah kita coba-coba tanam apa gitu pohon-pohon di rumah tak. Misalnya kayak pohon mangga begitu. Terus akhirnya banyak buahnya. Terus ada juga itu yang Pak gandeng-gandeng mau beli satu pohon. Enggak pernah kayak begitu? Iya. Ada. Oh, pernah? Ada. Tahu. Tapi memang dia rambutan itu kan biasa orang borong satu kebun begitu. Iya, tapi saya tanya pohon mangga dulu. Pohon mangga itu paling banyak itu biasa di rumah-rumahnya orang. Kalau rambutan kan jarang, Ji. Tapi kalau pohon mangga banyak sekali. Iya, rata-rata. Rata-rata. Rumah ada mangganya. Pohon mangga apa itu yang ada di rumah tak? Kalau di rumah pun ada pohon mangga, buahnya aja ada. Tidak tahu di mana pohonnya. Kukira saya ada pohon mangga atau buahnya yang ada di. Kalau buahnya pasti bisa beli di mana-mana. Kan di mana-mana biasa banyak orang jual mangga. Tapi kalau pohonnya kayaknya jarang. Pasar-pasar Bapak ganti. Iya, pasti Oke, Pak Le, kalau begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Surabaya Budaya Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Pak Erik yang ada di Petarani. Jadi kalau misalkan tanya soal pohon mangga, kayaknya pohonnya tidak ada, mangganya aja ada. Kalau mau beli mangga itu banyak di mana-mana, tapi kalau pohonnya jarang di. Kalau pohon rambutan bedeng ada juga, tapi pohonnya tetangganya. Oke, kalau begitu sahabat budaya, kita masih terima telepon lagi untuk Anda yang ingin meramaikan acaranya Pro Dangdut. Langsung aja kita terima telepon. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Iya tahu, Pak. Dengan siapa di mana ini? Ini dari Reski di Polwali Mandar. Dengan Pak Reski di Polman ya? Iya. Oke. Pak Reski, gimana kabar Polman pada hari ini? Cuacanya Polman ini betul-betul panas. Biar mie panas, yang penting hatinya Pak Reski tidak panas, Ji. Apalagi kalau dengarkan acara Pro Dangdut. Tidak panas di hatinya. Tidak panas. Pokoknya adem-adem. Kalau ada di penyiar yang serius ini baik. Pokoknya suka semua pendengar kayaknya lagi makgol lah ya. Awalnya saya dengar tadi di karaoke itu. Makelong. Sekali saya dengar ini. Oh iya dong, harus seperti itu. Kalau kita tidak semangat, tidur ki pendengar tak. Oh iya betul. Oke, Pak Reski, kalau siang-siang seperti ini enaknya dengar lagu dangdut. Lagu dangdut apa Mini mau dengar? Maksudnya judulnya? Lagunya Jagalah mulutmu. Saya kira mau bilang jagalah hati. Iya, jagalah hatimu. Jagalah hati. Oke, tidak ada di sini kayaknya jagalah. Oh, tidak ada. Yang lain aja. Tajamnya cinta. Kalau tajamnya cinta. Tajamnya cinta, aduh ini mana ya? Tajamnya cinta ada Megiset sebentar, tapi kenapa nanti kita mau putar ini ada juga Megiset dengan Gubuk Bambu, masa mau diputar double berturut-turut? Nggak bisa kalau berturut-turut. Double, nanti dia bilang orang Injo itu miseng lagunya Megiset miseng, cari dong penyanyi lain gitu. Jadi mau nyanyi dengar lagu apa ini? Gadis perawan. Gadis atau janda? Hah? Gadis atau janda? Atau bukan? Oh, gadis perawan ya. Gadis perawan. Nggak ada juga gadis perawan. Di sini kalau mau gadis manja Ji ada. Cinta karet, cinta karet itu mau bagus Pak. Bagus sekali lagunya tuh. Cinta karet. Iya itu mau, pasti itu kita suka tuh lagunya. Selalu melengket. Iya selalu melengket itu cinta tak. Kalau kita. Oke sebentar kita putarkan ya Pak ya. Pak Reski, topiknya kita ini ya tanaman yang paling cocok untuk dijadikan usaha. Kan kalau dijadikan usaha itu menghasilkan cuan. Jadi tanaman apa ini? Tapi banyak ini yang masih di kebun. Ada kebun tak? Iya, kebetulan ada kebun sedikit. Wih, bagus itu maksudnya. Tapi di situ banyak tanaman yang bisa dijual. Iya, tanaman apa itu bedeng Pak Reski yang di kebun tak? Iya, ada kelapa. Pohon kelapa, terus ada apa lagi? Ada coklat. Ada coklat. Nah, ada terus langsat. Wih, langsat ini banyak sekarang ini. Sudah habis ini. Capuk nih. Iya, Terus capuk nih. Terus tanaman apa lagi nih?
Kayaknya Ada bukan. juga apa? Itu pisang banyak. Kayaknya bukan sedikit itu. Kalau begitu itu banyak itu tanaman itu. Baru Pak Rizky bilang sedikit. Ada di sini sedikit di kebun ini. Ternyata banyak ya. Ya sedikit, maksudnya satu-satu di situ tanamnya, banyak. Tapi setidaknya kan itu bisa menghasilkan cuan ya Pak Rizky ya. Iya tahu. Luar biasa. Tempat-tempat rong. Ya udah kalau gitu Pak Rizky makasih banyak ya. Iya, terima kasih banyak ya. Iya, sehat selalu Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky yang ada di Polman ya, kebetulan Pak Rizky punya kebun, jadi itu yang menghasilkan uang, menghasilkan cuan ya, menghasilkan duit. Ada pohon kelapa, ada juga pohon pisang, terus pohon langsat. Dede nyaman, nah itu kalau misalkan berbuah nih semuanya. Enak dong gitu kalau misalkan kita nikmati sedikit, terus kita jual juga sebagian. Jadi dapat enaknya, dapat juga untungnya. Kematong iklan. Oke, kalau begitu Sobat Budaya, masih kita terima telepon lagi ya di belakangnya dari Pak Rizky untuk yang ingin meramaikan acaranya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, dangdut adalah kita dengan saya tahu gini, Bunda Sudarsia. Tadi kan udah nelpon tadi. Dariku apa? Dari saya. Dariku di sini. Dari tadi, saya kira dari dulu. Sama sih, dari dulu pasti ada dari tadi. Ada dari dulu toh. Iya. Oke, Bunda Sudarsia, nanti lagunya ikutan ada lagunya Babyset dengan Di dalam gubuk bambu. Ada Untung Cinta Karet. Masih dengar. Oke, Bunda. Tanaman yang paling cocok atau yang paling bagus untuk dijadikan usaha, itu kira-kira apa? Yang bisa menghasilkan uang. Itu Lombok. Nah, selain Lombok? Lombok kecil tuh tomat. Yang dipakai hari-hari. Karena tanaman keras itu pakai jangka waktu lama. Selain Lombok sama tomat itu kalau menurut yang mana? Sayuran. Sayuran kayak pakcoy, selada. Nah, itu menghasilkan semua. Tapi kalau di rumah Bunda, apakah ada tanaman-tanaman panjang tapi tidak lebar toh? Biar yang penting panjang Ki. Berarti masih bisa ditanami toh Bunda? Iya, dari tengah-tengah sini pohon pelindung bunga kemuning karena harum juga bisa melindungi matahari toh. Iya. Tapi menghasilkan uang? Pinggirnya menghasilkan uang? Cabai merah. Ada jahe, serai. Biasa kita jual itu cabai merah ini, Bunda. Lebih saya sendiri konsumsi daripada saya beli. Terus dia kalau sudah menunjang kita di dapur tuh. Kalau tanaman yang lain biasa kita jual juga tanaman-tanaman lain tak? Dulu juga waktunya belum banyak dipakai di sini lahan. Saya jual cabai itu 3 liter 1 kali peti. Wih, mantap. Tapi ini musim panas tuh, saya mati kita rawat tanaman. Iya tahu, jadi mending dikonsumsi pribadi. Konsumsi sendiri daripada kita beli mahal. Capek deh. Saya saja kita beli saja tomat. Iya. Lombok sudah ada jahe. Saya kalau bikin saraba ada jaheku di sini. Berarti rajin-rajin kini bikin saraba ini Bunda. Iya, tapi kalau kita datang di sini kita bikinkan saraba, harus dibelikan lagi karena dia kan bukan jahe saja. Serai, jahe dengan merica toh. Mau Kak saya jalan-jalan di rumahnya Bu Sudarsia supaya dia bikinkan ke saraba. Baru ada penjual saraba di dekat rumahku. Gerobak tuh belikan kini. Saya kira mau bikinkan kade, ternyata dibeli Jipale. Tidak, kalau 1 orang 2 orang ku bikin toh. Kalau banyak orang saya beli langsung ya. Karena kita beli di pasar bumbunya tuh, karena kalau bumbu di sini kan hanya percontohan simple bedeng sampel ya. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu Bunda Sudarsia, terima kasih banyak ya. Oke. 2 kali misalnya saya cara kan pagi-pagi bari basa. Itu namanya penelpon setia. Kalau lolos ke malam 4 kali misal kalau bisa jangan terhitungkan lah dalam sehari. Tidak, justru saya bangga tuh karena saya bisa masuk. Masya Allah, apa ya? Bersyukur. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Bunda Sudarsia ya. Jadi kalau Bunda Sudarsia itu konsumsi pribadi. Ada Ji tanamannya, cuman untuk dikonsumsi pribadi. Terus tanamannya itu lahannya itu panjang, tidak lebar. Jadi terbatas Ki, kayak misalkan ya cabe. Itu tanam Ki, tapi konsumsi pribadi Ji. Tapi waktu pertama Beneng waktu dulu itu 3 liter. Wih, luar biasa tau. Ya udah kalau gitu sobat budaya, gimana langsung satu penelpon lagi baru kita putarkan lagu ya. Halo Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Iya betul, Ibu Nur ini. Masya Allah. Bundanya Inces. Ya Masya Allah. Oke, Ibu Nur, kali ini ya kita membahas tentang yang namanya tanaman yang ditanam dan menghasilkan uang. Ini bisa dijadikan usaha kalau menurut Kak. Iya, sayuran. Dan bawang, tomat dan lombok kecil, lombok besar itu Jince. Tapi kalau misalkan di rumah ya pekarangan rumah apa yang kita tanam gitu yang bisa menghasilkan uang? Mangga. Mente. Iya tahu ada pohon menteta juga. Ada. Makan jambu. Ayo besok pide ke situ Kak, 5 menit itu terbang ke sana sampai di rumah ta. Iya. Iya, tungguin mana nanti sama operatorku sini ada Bang Maman ini operatorku. Iya. Oke, Pale kalau begitu. Iya. Terima kasih. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ibu Nur juga terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi, sehat selalu ya. Jadi ada pohon mentenya, itu enak sekali kalau ada pohon mente. Jadi ndak jojo mikir lagi atau ndak repot-repot mikir lagi beli kacang mente, tinggal dipetik, diolah lah gitu sahabat budaya. Dan kita udah dibatasi oleh waktu, jadi saya harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pengen berlama-lama tapi apa boleh buat ya. Tapi yang jelas Inces mengucapkan banyak terima kasih sekali untuk sahabat budaya yang sudah ikut meramaikan acara Pro Dangdut pada siang menjelang sore hari ini. Saya sebut lagi satu-satu nah sahabat budaya. Ada Ibu Farida, Bunda Sofi, Bunda Haja Ani, terus ada juga Bang Sidan, Pak Sandung, Mbak Serli, ada Pak Aljabar, Bunda Lydia, Pak Sewang, Ibu Nalanti, Pak Albar, Mbak Maya, ada juga Pak Erik, Pak Reski, Bunda Sudarsia, dan Ibu Nur. Semuanya sehat selalu, semangat menjalankan aktivitas, semoga terhibur Ki. Yang bertugas saya Inces Dewi Kemas dan operator saya juga yang paling cakep sekali ada Bang Maman. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai jumpa. Dadah.
bubuk bambu